Pada malam 27 Rajab, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan agung menembus langit. Dalam Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan manusia yang memilih daging busuk daripada yang halal, serta jalan terhalang kayu tajam sebagai peringatan bagi umatnya. Pesan apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa luar biasa ini? Pada malam yang begitu sunyi di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, sebuah peristiwa yang melampaui batas logika manusia dimulai. Langit Makkah tampak begitu tenang, seolah sedang menyimpan rahasia besar yang akan mengubah jalannya sejarah peradaban. Mari kita bayangkan suasana di sekitar Ka'bah saat itu, di mana keheningan malam menyelimuti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beristirahat. Beliau baru saja melewati masa-masa yang sangat berat, sebuah tahun yang dikenal sebagai tahun kesedihan karena kehilangan orang-orang tercinta yang menjadi pelindung dakwah beliau. Namun, di balik awan mendung kesedihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sebuah perjalanan agung yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun sebelum beliau. Tepat pada malam 27 Rajab, perintah besar turun dari Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya. Bayangkan betapa megahnya saat malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa titah langsung dari Sang Pencipta. Cahaya kemuliaan terpancar saat ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Inilah awal dari babak baru yang penuh dengan keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung. Perjalanan ini bukanlah sekadar perpindahan tempat dari satu titik ke titik lain, melainkan sebuah bentuk pelipur lara dan pemuliaan tertinggi bagi seorang hamba yang sangat sabar. Disinilah letak kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melipat dimensi ruang dan waktu dalam sekejap mata. Sebagaimana firman-Nya yang abadi dalam kitab suci yang berbunyi Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ketika malaikat Jibril datang, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pensucian terhadap dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah simbol bahwa untuk menempuh perjalanan menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan hati yang benar-benar bersih dari segala noda duniawi. Hati beliau dibasuh dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah yang melimpah. Proses ini memastikan bahwa fisik dan ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap menghadapi frekuensi langit yang sangat tinggi. Setelah persiapan spiritual itu selesai, sebuah kendaraan surgawi bernama Burak telah disiapkan. Burak bukanlah hewan biasa yang pernah dilihat mata manusia. Namanya diambil dari kata kilat, menggambarkan kecepatannya yang luar biasa di mana setiap langkahnya sejauh mata memandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaikinya dengan penuh wibawa, didampingi oleh malaikat Jibril yang menjadi penunjuk jalan menuju titik pertama, yaitu Baitul Maqdis. Selama perjalanan dari Makkah menuju Palestina, suasana malam terasa sangat berbeda. Angin seolah berhenti berhembus karena takjub melihat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala melintas. Di tengah kecepatan yang tak terbayangkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mampu mengamati segala hal dengan sangat jelas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ke arah utara ini adalah fase pertama yang disebut dengan Isra. Baitul Maqdis dipilih sebagai titik singgah pertama karena tempat tersebut adalah tanah para nabi, tanah yang diberkahi, dan menjadi kiblat pertama umat Islam. Sesampainya di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan Burak pada tempat yang biasa digunakan para nabi sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesinambungan risalah dari zaman ke zaman. Di dalam Masjidil Aqsa, sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan terjadi. Seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi telah berkumpul di sana.
Mereka menyambut kedatangan pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah beliau didaulat untuk menjadi imam dalam salat berjamaah bagi seluruh nabi tersebut. Kejadian ini menegaskan bahwa Islam adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi yang risalahnya mencakup seluruh alam semesta. Bayangkan betapa indahnya barisan salat tersebut, di mana kebenaran dari berbagai zaman bersatu dalam satu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan ibadah tersebut, rasa haus spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terobati. Namun perjalanan justru baru saja dimulai. Malaikat Jibril kemudian menyodorkan beberapa pilihan minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah khamr dan susu. Dengan bimbingan fitrah yang suci, beliau memilih susu. Pilihan ini bukanlah tanpa makna, melainkan simbol bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah murni manusia. Malaikat Jibril pun berkata bahwa beliau telah memilih fitrah, dan jika beliau memilih khamr, maka umatnya akan tersesat. Inilah momen penting di mana arah masa depan umat Islam ditentukan oleh pilihan-pilihan yang penuh hikmah. Segala peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu adalah bentuk pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dakwah yang semakin berat di kemudian hari. Persiapan di bumi telah selesai, dan kini tibalah saatnya untuk menembus batas atmosfer dunia menuju lapisan-lapisan langit yang lebih tinggi. Titah langit yang turun pada malam 27 Rajab tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika seorang hamba benar-benar berserah diri dan tawakal setelah berjuang maksimal, maka pertolongan dan hadiah dari langit akan datang dengan cara yang tidak pernah diduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya, karena beliau baru saja merasakan dukungan penuh dari seluruh nabi dan pengakuan langsung dari alam malakut. Malam itu bukan lagi malam kesedihan, melainkan malam kemenangan spiritual yang akan selalu dikenang oleh setiap insan yang beriman hingga akhir zaman nanti. Dengan hati yang mantap, beliau bersiap meninggalkan bumi menuju Mikraj, sebuah pendakian agung yang akan membawa beliau melihat rahasia-rahasia penciptaan yang selama ini tersembunyi dari mata kasar manusia. Setelah melewati fase pertama di Baitul Maqdis, perjalanan agung yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki tahapan yang jauh lebih mendalam dan penuh dengan tamsil atau perumpamaan bagi kehidupan manusia. Mari kita bayangkan suasana malam yang semakin larut itu, di mana cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin nampak jelas melalui penglihatan batin dan lahiriah sang Nabi. Dalam perjalanan ini, Malaikat Jibril bukan sekadar menjadi penunjuk arah secara fisik, melainkan juga menjadi pemandu yang menjelaskan berbagai fenomena gaib yang ditemui di sepanjang lintasan menuju langit. Setiap kejadian yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah cerminan jujur mengenai kondisi umat manusia, baik mereka yang hidup di masa itu maupun generasi-generasi yang akan datang hingga akhir zaman. Di tengah keheningan yang luar biasa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada sebuah pemandangan yang sangat menggetarkan hati sekaligus membingungkan nalar manusia biasa. Beliau melihat sekelompok orang yang di hadapan mereka telah tersedia daging yang sangat segar, bersih, dan tampak sangat lezat untuk dikonsumsi. Namun, hal yang sangat aneh terjadi. Orang-orang tersebut justru mengabaikan daging yang baik itu dan lebih memilih untuk mengambil serta memakan daging yang sudah busuk, berbau menyengat, serta dipenuhi oleh ulat. Fenomena ini bukanlah sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa heran kemudian bertanya kepada malaikat Jibril mengenai siapa sebenarnya mereka itu. Dengan nada yang penuh penekanan,
Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah perumpamaan dari anggota umat manusia yang telah memiliki pasangan sah dan halal melalui ikatan pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka justru mencari pemuasan nafsu dengan orang lain yang tidak halal bagi mereka. Mereka meninggalkan kesucian demi kenistaan, mengabaikan yang segar demi yang busuk. Gambaran ini menjadi sebuah kritik sosial yang sangat tajam bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan betapa rendahnya perilaku zina dan pengkhianatan dalam hubungan rumah tangga. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa buruknya pilihan manusia yang lebih mengutamakan nafsu sesaat dibandingkan dengan ketaatan kepada syariat. Pilihan memakan daging busuk tersebut merupakan simbol dari kerusakan jiwa yang akan membawa dampak buruk bagi tatanan masyarakat. Mengapa manusia seringkali terjebak dalam lubang yang sama meskipun jalan yang bersih telah terbentang luas di depan mata? Pertanyaan ini seolah bergema sepanjang perjalanan tersebut, mengingatkan bahwa godaan setan seringkali membungkus keburukan dengan rupa yang seolah menantang, padahal hakikatnya adalah kehancuran. Melalui penglihatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang penyakit-penyakit hati yang dapat merusak umatnya. Tidak berhenti di situ, perjalanan terus berlanjut menembus ruang-ruang dimensi yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia biasa. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyaksikan pemandangan yang tak kalah mencekam. Beliau melihat sekelompok orang yang perutnya membesar seperti rumah, dan di dalamnya terdapat ular-ular yang dapat dilihat dari luar perut mereka. Setiap kali mereka hendak berdiri, mereka jatuh tersungkur karena beban perut yang sangat berat. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itulah gambaran bagi para pemakan riba. Mereka yang selama di dunia mengambil keuntungan dengan cara yang zalim atas kesulitan orang lain akan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ini agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan peringatan yang sangat serius kepada umat mengenai bahaya sistem ekonomi yang tidak berkeadilan. Kejadian ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan pada fenomena sosial lainnya yang berkaitan dengan perilaku di ruang publik. Beliau melihat sepotong kayu atau duri tajam yang berada tepat di tengah jalan. Kayu tersebut tidak hanya diam, tetapi seolah-olah memiliki kekuatan untuk menyambar dan merobek pakaian siapapun yang berani melintas di dekatnya. Benda itu menjadi penghalang besar yang menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi para musafir yang sedang menempuh perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya tentang makna dari pemandangan tersebut. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang suka duduk di pinggir jalan untuk mengganggu ketertiban umum, menakut-nakuti orang yang lewat, atau mereka yang melakukan tindakan premanisme dan perampokan. Lebih luas lagi, ini adalah simbol bagi siapa saja yang menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk menghalangi orang lain menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Tindakan menghalangi jalan orang lain, baik secara fisik maupun melalui gangguan mental dan sosial, merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tamsil kayu tajam ini, kita diajarkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kenyamanan dan keamanan publik. Seorang Muslim yang baik adalah mereka yang kehadirannya memberikan rasa aman bagi orang lain, bukan justru menjadi sumber teror atau hambatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa pentingnya menjaga etika di ruang publik dan menghormati hak-hak sesama manusia. Kayu yang menyambar itu merupakan peringatan bagi para penyebar fitnah dan pembuat onar yang seringkali membuat suasana masyarakat menjadi keruh dan penuh dengan kebencian. Sepanjang perjalanan yang penuh dengan keajaiban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengamati dengan penuh ketelitian.
Setiap inci perjalanan adalah pelajaran yang berharga. Beliau juga melihat orang-orang yang lidah dan bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka. Setiap kali bibir itu terputus, ia kembali utuh seperti sedia kala untuk kemudian digunting lagi secara terus-menerus. Malaikat Jibril memberitahu bahwa mereka adalah para penceramah atau pembicara yang pandai mengajak kepada kebaikan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang kata-katanya tidak selaras dengan perbuatannya, sehingga menciptakan kemunafikan yang merusak kepercayaan umat. Ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi para pemimpin dan pemuka agama agar senantiasa menjaga integritas antara ucapan dan tindakan. Perjalanan ini sungguh menjadi sebuah madrasah spiritual bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyajikan realitas-realitas pahit tentang perilaku manusia agar beliau memiliki bekal yang kuat dalam membimbing umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Bayangkan betapa beratnya beban perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyaksikan satu persatu penderitaan yang dialami oleh manusia akibat perbuatan mereka sendiri. Namun, di sisi lain, penglihatan ini juga memberikan keyakinan bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Tidak ada satu pun perbuatan, sekecil biji sawi pun, yang akan luput dari perhitungannya di hari pembalasan nanti. Interaksi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril selama menyaksikan pemandangan-pemandangan tersebut menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara alam malakut dengan alam manusia. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh beliau dijawab dengan penuh kearifan oleh Jibril, memberikan pemahaman bahwa setiap simbol yang ada memiliki akar penyebab dalam perilaku moral di dunia. Hal ini mengajak kita untuk merenung, di posisi manakah kita berada dalam tamsil-tamsil tersebut? Apakah kita termasuk orang yang menjaga kesucian, ataukah kita justru lebih tergoda pada hal-hal yang bersifat instan namun membusuk? Apakah kita menjadi pemudah jalan bagi orang lain, atau justru menjadi kayu berduri yang menyulitkan langkah sesama? Keindahan dari perjalanan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menunjukkan siksaan, tetapi juga menunjukkan kemuliaan. Di sela-sela pemandangan yang mengerikan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencium aroma yang sangat harum, yang ternyata berasal dari kuburan Masyitah, seorang wanita yang teguh memegang iman meskipun harus menghadapi kekejaman Fir'aun. Ini memberikan keseimbangan bahwa meskipun banyak peringatan tentang keburukan, pintu kemuliaan bagi mereka yang beriman dan sabar selalu terbuka lebar. Dengan demikian, perjalanan ini menjadi paket lengkap tentang harapan dan peringatan, cinta dan keadilan, serta visi masa depan bagi seluruh umat manusia. Seluruh rangkaian peristiwa ini memastikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bumi nanti, beliau akan membawa pesan yang sangat komprehensif tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap di hadapan penciptanya dan di tengah-tengah sesama makhluknya. Perjalanan menembus rahasia-rahasia moralitas ini menjadi fondasi penting sebelum beliau melanjutkan kenaikan ke langit yang lebih tinggi lagi untuk menerima perintah yang akan menjadi tiang agama bagi umat Islam selamanya. Setelah menempuh perjalanan yang penuh dengan perumpamaan moral di permukaan bumi dan langit pertama, kini saatnya kita menyaksikan sebuah pendakian yang benar-benar mengubah peta sejarah spiritualitas manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril terus bergerak naik, menembus batas-batas yang tidak pernah dicapai oleh imajinasi makhluk manapun. Mari kita resapi setiap jengkal perpindahan ini sebagai sebuah perjalanan yang sangat intim antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit demi langit terbuka, menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki lapisan-lapisan kedalaman yang hanya bisa ditembus dengan izin dan kemuliaan. Pada setiap pintu langit yang disinggahi, terjadi sebuah dialog antara malaikat Jibril dengan para penjaga langit. Jibril mengetuk pintu langit dan ditanya tentang siapa yang bersamanya. Lalu setelah dijawab bahwa yang hadir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu tersebut terbuka dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan.
Ini membuktikan bahwa seluruh penghuni langit telah menantikan kehadiran sosok yang akan membawa rahmat bagi semesta alam. Di setiap tingkatan langit tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi terdahulu yang memberikan salam dan pengakuan atas kenabian beliau. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan simbol estafet perjuangan ketauhidan yang telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam yang ketampanannya luar biasa, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, hingga Nabi Musa alaihi salam yang penuh dengan wibawa. Hingga sampailah beliau di langit ketujuh, di mana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, sebuah tempat di langit yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali lagi setelah keluar darinya. Pemandangan ini menunjukkan betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa banyaknya makhluk yang senantiasa bertasbih menyucikan namanya tanpa henti. Namun, perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibawa menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon kehidupan yang sangat besar dan indah, yang menjadi batas akhir dari pengetahuan segala makhluk. Di tempat inilah keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata nampak nyata. Warna-warni yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia di bumi menyelimuti pohon tersebut, dan emas-emas yang berterbangan menghiasinya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab suci bahwa ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar dalam Quran Surah An-Najm ayat 16-18. Di titik inilah malaikat Jibril berhenti, karena ia tidak diizinkan untuk melampaui batas tersebut. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri yang diizinkan untuk melangkah lebih jauh, menembus hijab-hijab cahaya menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian dan keagungan yang luar biasa itu, terjadilah komunikasi yang paling suci antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba pilihannya. Disinilah esensi dari seluruh perjalanan ini bermuara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang menjadi urat nadi kehidupan umat Islam, yaitu perintah untuk mendirikan salat. Awalnya, perintah tersebut berjumlah 50 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan betapa beratnya beban tersebut bagi manusia jika harus dilaksanakan dalam waktu 24 jam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah itu dengan penuh kepatuhan. Namun, saat beliau kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menyarankan agar beliau memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umat manusia tidak akan sanggup memikul beban sebanyak itu. Dengan rasa kasih sayang yang besar kepada umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pengurangan. Dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencerminkan betapa dekat dan komunikatifnya hubungan antara Sang Khalik dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman akhirnya mengurangi jumlah salat tersebut secara bertahap, dari 50 menjadi 45, terus berkurang hingga akhirnya menetap pada angka 5 waktu dalam sehari semalam. Namun, yang sangat luar biasa adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa meskipun jumlahnya hanya 5 waktu, nilai pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Ini adalah bentuk kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Salat 5 waktu inilah yang kemudian menjadi oleh-oleh terbesar dari perjalanan Mi'raj, sebuah sarana bagi setiap muslim untuk melakukan Mi'raj spiritual mereka sendiri setiap kali menghadap kiblat. Dengan salat, seorang hamba bisa terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhubung dengannya di Sidratul Muntaha. Kejadian di puncak langit ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang diplomasi, kasih sayang, dan pentingnya nasihat.
Peran Nabi Musa alaihi salam yang menyarankan pengurangan menunjukkan bahwa antar sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus saling peduli terhadap kemaslahatan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan sifat rendah hati dan keinginan kuat untuk memudahkan beban umatnya. Seluruh rangkaian proses ini memastikan bahwa agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang mudah, namun tetap memiliki kedalaman makna yang sangat tinggi. Perintah salat yang diterima langsung di langit, berbeda dengan perintah-perintah lainnya yang turun di bumi melalui perantara malaikat Jibril, menegaskan posisi salat sebagai ibadah yang paling istimewa dan mendasar dalam Islam. Selain menerima perintah salat, di puncak pencapaian spiritual ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan gambaran surga dan neraka dengan lebih jelas. Beliau melihat sungai-sungai surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, serta melihat berbagai macam kenikmatan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Di sisi lain, beliau juga melihat realitas neraka yang menjadi tempat bagi mereka yang berpaling dari kebenaran. Semua ini tujuannya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki visi yang sangat kuat dalam berdakwah. Beliau tidak lagi berbicara berdasarkan teori, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar telah beliau saksikan dengan mata kepala dan mata hati beliau sendiri. Keteguhan iman beliau setelah menyaksikan keajaiban ini menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan kafir Quraisy saat kembali ke Makkah nantinya. Setelah semua urusan di Sidratul Muntaha selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai turun kembali melewati lapisan-lapisan langit. Perasaan beliau tentu telah berubah total dibandingkan saat keberangkatan. Jika sebelumnya beliau berangkat dengan beban kesedihan akibat tekanan dakwah di bumi, kini beliau kembali dengan membawa kepastian dan kemuliaan. Beliau membawa misi yang akan menyatukan seluruh umat manusia dalam satu pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi yang beliau temui saat perjalanan turun kembali memberikan doa dan salam perpisahan yang hangat, seolah memberikan dukungan penuh bagi perjuangan besar yang menanti di depan mata. Malam itu, dunia fisik mungkin tetap tenang, tetapi di alam ruhani, telah terjadi sebuah revolusi besar. Hubungan antara langit dan bumi telah diperbarui melalui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang memakan waktu sekejap dalam hitungan bumi namun mencakup jarak yang tak terhingga ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik manusia bisa dilampaui dengan kekuatan iman dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, dengan perintah salat 5 waktu yang telah mantap di hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk kembali ke Masjidil Haram. Beliau tahu bahwa kabar ini akan sangat sulit diterima oleh kaumnya yang masih terbelenggu oleh kesirikan dan logika materi. Namun, keyakinan beliau telah sekeras baja, karena beliau telah melihat sendiri kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Inilah akhir dari fase puncak perjalanan yang akan membawa dampak luar biasa bagi tatanan ibadah umat manusia hingga hari kiamat tiba. Malam yang penuh rahasia itu akhirnya mulai beranjak menuju fajar, menyisakan jejak keajaiban yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Ketika kaki suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berpijak di atas bumi Makkah setelah menembus 7 lapis langit, suasana kota tua itu masih diselimuti kegelapan yang tenang. Namun, di dalam jiwa beliau, terdapat sebuah gejolak tanggung jawab yang sangat besar untuk menyampaikan apa yang baru saja disaksikan. Bayangkan perasaan seorang manusia yang baru saja melihat surga, neraka, dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini harus kembali ke tengah masyarakat yang bahkan untuk mempercayai keesaan Tuhan pun mereka masih merasa kesulitan. Beliau duduk terpekur di area Al-Masjidil Haram, menyadari bahwa kabar yang akan beliau sampaikan ini akan menjadi ujian keimanan terbesar bagi para pengikutnya dan menjadi bahan tertawaan yang keji bagi musuh-musuhnya. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, Abu Jahl, sang tokoh antagonis yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan Islam, datang mendekat dengan nada bicara yang penuh dengan penghinaan.
Ia bertanya apakah ada berita baru pagi ini. Dan dengan ketegasan yang didasari oleh kebenaran mutlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa semalam beliau telah diperjalankan menuju Baitul Maqdis. Abu Jal terkejut, bukan karena ia percaya, melainkan karena ia merasa telah mendapatkan senjata pamungkas untuk menghancurkan dakwah Islam di hadapan seluruh penduduk Makkah. Ia segera berteriak memanggil semua orang untuk berkumpul, seolah ingin mempertontonkan sebuah pertunjukan yang ia yakini akan mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerumunan orang mulai memadati area Ka'bah. Rasa penasaran bercampur dengan sikap sinis mulai terasa di udara. Mereka menuntut penjelasan bagaimana mungkin perjalanan yang memakan waktu 1 bulan perjalanan untuk pulang pergi bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Logika manusia pada masa itu, dan bahkan hingga kapanpun, akan selalu berbenturan dengan kemukjizatan jika hanya diukur melalui parameter materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa Dia tidak terikat oleh hukum fisika yang Dia ciptakan sendiri. Di hadapan kerumunan yang mulai riuh dengan ejekan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri dengan wibawa kenabian. Beliau mulai menceritakan secara mendalam setiap detail perjalanan, termasuk pertemuan dengan para nabi dan berbagai tamsil yang beliau lihat. Namun, kaum kafir Quraisy tidak puas hanya dengan narasi. Mereka yang pernah mengunjungi Yerusalem mulai memberikan pertanyaan jebakan tentang detail bangunan Masjidil Aqsa. Mereka bertanya tentang jumlah pintunya, bentuk jendelanya, dan rincian arsitektur lainnya yang tidak mungkin diingat oleh seseorang yang hanya singgah dalam waktu singkat di malam hari. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Tiba-tiba, gambaran nyata Masjidil Aqsa seolah diletakkan langsung di depan pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihatnya dengan sangat jelas seakan-akan beliau sedang berdiri di depannya. Beliau menjawab setiap pertanyaan detail itu satu persatu dengan sangat akurat. Tidak ada satupun jawaban yang meleset. Orang-orang Quraisy yang mengetahui seluk-beluk bangunan tersebut saling berpandangan. Mereka terkejut karena penjelasan beliau sangat tepat. Namun kesombongan telah menutup pintu hati mereka. Mereka mencari alasan lain dengan bertanya tentang kafilah dagang mereka yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa beliau melihat kafilah tersebut di tempat tertentu. Bahkan menyebutkan bahwa ada satu unta yang hilang dan beliau menunjukkan lokasinya kepada para pedagang tersebut melalui suara, serta memberitahukan bahwa kafilah itu akan tiba di Makkah pada hari Rabu saat matahari terbit. Segala bukti fisik ini seharusnya cukup untuk membungkam keraguan. Namun hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini selaras dengan firman-Nya yang berbunyi, dan kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dalam Quran Surah Al-Isra ayat 60. Ujian ini benar-benar membelah penduduk Makkah menjadi dua golongan yang sangat kontras. Di satu sisi, ada kaum kafir yang semakin keras penolakannya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah masuk Islam namun karena imannya masih rapuh, mereka kembali murtad karena menganggap kisah ini terlalu mustahil. Namun, di sisi lain, muncullah sosok Abu Bakar yang menunjukkan kualitas keimanan sejati. Ketika orang-orang kafir mendatanginya dengan harapan ia akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar justru memberikan jawaban yang legendaris. Ia menegaskan bahwa jika memang benar itu yang dikatakan oleh beliau, maka itu adalah kebenaran, karena ia bahkan mempercayai hal yang lebih hebat dari itu, yaitu berita dari langit yang turun setiap saat. Pelajaran besar dari reaksi Abu Bakar adalah bahwa iman tidak selalu harus menunggu bukti yang masuk akal bagi manusia, karena akal manusia itu sendiri adalah ciptaan yang terbatas. Gelar Asy-Syiddiq yang diberikan kepada beliau menjadi bukti bahwa kejujuran spiritual adalah pondasi utama dalam beragama. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan intisari dari perjalanan tersebut, yaitu kewajiban salat 5 waktu.
Salat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia agar mereka memiliki sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta tanpa ada sekat. Setiap gerakan dalam salat merupakan refleksi dari ketundukan seluruh makhluk di langit yang beliau saksikan sendiri. Interaksi di pagi hari itu bukan hanya tentang debat antara benar dan salah, melainkan tentang pengenalan dimensi baru dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah bagian kecil dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Simbol-simbol yang beliau lihat, seperti kayu tajam yang menghalangi jalan, dijelaskan kepada umat sebagai peringatan agar tidak menjadi penghalang bagi kebaikan orang lain di dunia ini. Beliau menekankan bahwa ketertiban sosial dan akhlak mulia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Orang-orang yang mendengarkan dengan hati yang terbuka mulai merasakan adanya perubahan dalam cara mereka memandang hidup. Mereka menyadari bahwa setiap detik perbuatan di bumi disaksikan oleh penghuni langit dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kisah kembalinya beliau ke bumi ini juga membawa pesan bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan pernah lari dari kenyataan pahit. Meskipun beliau tahu akan ditolak, beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling elegan. Beliau menghadapi setiap cercaan dengan kesabaran, menggunakan argumen yang logis dan bukti yang nyata. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menyampaikan kebenaran, kita harus siap menghadapi segala risiko sosial. Tekanan dari kaum Quraisy memang semakin hebat setelah peristiwa ini, namun di balik itu, benih-benih kekuatan Islam justru semakin mengakar kuat. Para sahabat yang tetap bertahan dalam keimanan setelah mendengar kisah ini adalah orang-orang pilihan yang nantinya akan menjadi pilar-pilar peradaban Islam di masa depan. Setiap kata yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu mengandung energi langit yang sangat kuat. Beliau tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu dan pengalaman spiritual yang otentik. Melalui penjelasan tentang Mi'raj, beliau membuka cakrawala berpikir umat manusia bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada keadilan yang sempurna, dan ada kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Fajar di Makkah itu menjadi titik pemisah yang abadi antara kegelapan keraguan dan cahaya keyakinan. Dengan demikian, babak baru perjuangan dakwah Islam dimulai dengan bekal spiritual yang jauh lebih kuat, di mana salat menjadi pusat gravitasi bagi seluruh aktivitas umat Islam dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati berbagai perdebatan di bumi Makkah dan membuktikan kebenaran perjalanannya melalui bukti-bukti fisik yang tak terbantahkan, mari kita menyelami lebih dalam mengenai esensi dari segala penglihatan yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kenaikannya menembus lapisan-lapisan langit. Perjalanan ini bukan sekadar wisata ruhani, melainkan sebuah kurikulum kehidupan yang sangat padat akan makna simbolis bagi setiap manusia yang bernapas di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahakuasaannya ingin memberikan gambaran visual tentang bagaimana setiap tindakan kecil di dunia ini memiliki resonansi yang sangat besar di alam malakut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat berbagai macam amsal atau perumpamaan, beliau sebenarnya sedang melihat masa depan kita semua. Salah satu momen yang sangat membekas adalah saat beliau diperlihatkan pada kondisi sosial masyarakat melalui simbol-simbol yang sangat nyata. Mari kita bayangkan sejenak suasana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kayu tajam yang menghalangi jalan. Di tengah keindahan langit yang luar biasa, muncul sebuah gangguan yang sangat kontras. Kayu atau duri yang tajam itu tidak hanya diam, tetapi seolah memiliki nyawa untuk menyambar siapa saja yang lewat. Malaikat Jibril kemudian menjelaskan bahwa inilah gambaran bagi mereka yang suka mengganggu ketertiban umum dan menghalang-halangi orang lain dari jalan kebenaran. Pesan ini sangat interaktif jika kita tarik ke masa kini. Betapa banyak dari kita yang tanpa sadar menjadi kayu tajam bagi sesama melalui lisan yang menyakitkan, berita bohong yang menyesatkan,
atau tindakan yang mempersulit urusan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin menegaskan bahwa agama tidak hanya urusan sujud di atas sajadah, tetapi juga tentang bagaimana kita membersihkan jalan bagi orang lain agar mereka bisa melangkah dengan tenang menuju keridaannya. Kesadaran akan etika sosial ini diperkuat dengan penglihatan lain yang sangat mengguncang nurani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang memiliki pilihan antara sesuatu yang sangat lezat dan sesuatu yang sangat menjijikkan. Di depan mereka tersedia daging yang dimasak dengan sempurna, harum, dan bergizi. Namun mereka justru berpaling dan dengan lahapnya mengonsumsi daging yang telah busuk, berbau bangkai, dan dipenuhi oleh belatun. Pertanyaan besar muncul dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa manusia bisa memiliki selera yang begitu rendah dalam urusan moral? Malaikat Jibril memberikan jawaban yang sangat menohok bahwa mereka adalah orang-orang yang mengabaikan hubungan yang halal demi mengejar hubungan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa dosa zina atau perselingkuhan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk kerusakan selera jiwa. Orang yang melakukan kemaksiatan tersebut sebenarnya sedang meracuni dirinya sendiri dengan bangkai spiritual, sementara mereka meninggalkan kemuliaan yang telah disediakan dalam ikatan pernikahan yang sah. Semua pengalaman ini terekam dengan sangat kuat dalam ingatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dapat mendidik umat dengan basis data visual yang nyata. Beliau tidak hanya memberikan nasihat abstrak, tetapi beliau memberikan testimoni dari apa yang benar-benar beliau saksikan. Setiap lapisan langit yang beliau tembus membawa pesan tentang integritas. Di sana beliau bertemu dengan para pendahulu, nabi-nabi yang telah berjuang lebih dulu, yang semuanya memberikan dukungan moral. Pertemuan ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan kebatilan adalah sebuah rantai panjang yang tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan frekuensi para nabi ini di Sidratul Muntaha untuk memberikan kepastian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak sendirian. Keindahan luar biasa yang beliau saksikan di Sidratul Muntaha, di mana pohon tersebut diliputi oleh cahaya-cahaya yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia, adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi mereka yang mampu melewati ujian dunia dengan kesabaran. Sebagaimana firman-Nya dalam kitab suci yang memberikan kesaksian atas peristiwa ini dalam Quran Surah An-Najm ayat 13-14 yang berbunyi, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pencapaian tertinggi seorang manusia adalah ketika ia mampu mencapai kedekatan yang sedemikian rupa dengan Sang Pencipta. Namun, kedekatan itu tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa pada umatnya. Justru di titik tertinggi itulah, beliau menegosiasikan keringanan bagi kita semua. Inilah sisi interaktif dari kepemimpinan beliau. Seorang pemimpin yang bahkan di saat menerima kemuliaan pribadi, tetap memikirkan beban yang akan dipikul oleh rakyatnya. Dialog tentang jumlah waktu salat antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas saran dari Nabi Musa alaihi salam adalah bukti nyata dari kasih sayang tersebut. Kita harus merenungkan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat secara langsung bagaimana pedihnya siksaan bagi para pengganggu jalan dan pemakan daging busuk, maka sudah sepatutnya kita memiliki rasa takut yang didasari oleh ilmu. Perjalanan ini memberikan kita peta jalan agar tidak tersesat dalam rimba dunia yang penuh dengan tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuka tabir gaib ini agar kita sadar bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara dan setiap detiknya akan dipertanggungjawabkan. Bayangkan jika setiap kali kita hendak berbuat zalim, kita mengingat gambaran kayu tajam yang menyambar di langit itu. Atau setiap kali kita tergoda pada yang haram, kita membayangkan bau busuk daging bangkai yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini akan menjadi rem yang sangat kuat bagi nafsu kita. Pelajaran dari langit ini juga mengajarkan tentang pentingnya fokus dan keteguhan hati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak goyah penglihatannya meski disuguhi keajaiban yang begitu dahsyat. Beliau tetap menjaga adab dan kesetiaannya kepada misi utama. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah gempuran teknologi dan hiburan dunia yang sering kali menyilaukan mata, seorang mukmin harus tetap memiliki penglihatan yang tajam untuk membedakan mana yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang merupakan ujian yang melalaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Mi'raj sebagai hadiah, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar untuk membawa pesan-pesan langit itu ke bumi dan mengaplikasikannya dalam bentuk akhlakul karimah. Setiap inji dari perjalanan di langit tersebut adalah refleksi bagi jiwa kita. Apakah kita sedang membangun tangga menuju langit melalui salat kita? Ataukah kita sedang menumpuk kayu berduri di jalanan hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jawabannya secara lengkap. Tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa konsekuensi dari perbuatan mereka. Dengan dibawanya perintah salat 5 waktu, kita sebenarnya diberikan kunci untuk melakukan perjalanan ke langit setiap hari. Salat adalah sarana bagi kita untuk meninggalkan sejenak kotoran daging busuk duniawi dan hiruk-pikuk kayu tajam gangguan sosial, guna bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesucian jiwa. Inilah esensi terdalam dari babak perjalanan yang penuh cahaya ini. Sebuah transformasi dari penglihatan mata menjadi keyakinan hati yang akan menuntun kita kembali ke rumah abadi di surga kelak. Kini kita sampai pada bagian penutup yang menyatukan seluruh serpihan hikmah dari perjalanan agung yang telah melintasi batas ruang dan waktu. Peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar catatan kronik dalam lembaran sejarah, melainkan sebuah transformasi besar bagi peradaban umat manusia yang dampaknya masih kita rasakan hingga detik ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan segala keajaiban di langit dan menghadapi berbagai penolakan di bumi Makkah, tertanamlah sebuah pondasi spiritual yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa ini sebagai sebuah bukti nyata bahwa hubungan antara pencipta dan ciptaannya tidak pernah terputus. Mari kita renungkan bersama, bagaimana sebuah perjalanan satu malam bisa merubah cara pandang manusia terhadap dunia dan akhirat secara permanen. Warisan terbesar dari malam 27 Rajab tersebut adalah sebuah sistem komunikasi harian yang kita sebut sebagai salat 5 waktu. Coba bayangkan sejenak kehidupan kita tanpa adanya perintah salat yang dibawa langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sidratul Muntaha. Tanpa salat, manusia mungkin akan tersesat dalam hiruk-pikuk dunia yang sering kali terasa seperti tamsil kayu tajam yang menghalangi jalan. Salat adalah momen di mana kita berhenti sejenak dari segala urusan materi untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling nyata, di mana hambanya diberikan kesempatan untuk melakukan mi'raj spiritual sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Setiap kali kita berdiri menghadap kiblat, kita sebenarnya sedang menyambung kembali tali yang telah dibentangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit tertinggi. Perjalanan ini mengajarkan bahwa meskipun kita berpijak di atas tanah, hati dan jiwa kita harus selalu terpaut pada nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa pesan ini di tengah badai fitnah kaum Quraisy menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Meskipun banyak yang meragukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penguatan melalui kesetiaan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini memberikan pelajaran interaktif bagi kita di zaman modern. Apakah kita memiliki keberanian yang sama untuk membenarkan kebenaran di tengah mayoritas yang mendustakannya? Hikmah dari penglihatan tentang daging busuk juga tetap relevan sebagai alarm moral. Di era di mana batas antara yang halal dan haram sering kali menjadi kabur, peringatan tersebut memaksa kita untuk melihat kembali pilihan-pilihan hidup kita. Apakah kita sedang mengejar kenikmatan semu yang berujung pada kerusakan jiwa? Ataukah kita memilih jalur suci yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Selain aspek individu, Isra Mikraj juga memberikan visi tentang keadilan sosial. Gambaran tentang orang yang mengganggu jalan umum dengan kayu tajam adalah pesan keras tentang hak-hak publik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam menjadi umat yang membawa maslahat, bukan menjadi penghalang bagi kebahagiaan orang lain. Peradaban yang dibangun atas dasar nilai-nilai Isra Mikraj adalah peradaban yang menghargai ketertiban, kebersihan moral, dan integritas kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan kemuliaan manusia yang bertakwa dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Perjalanan ke langit membuktikan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku di alam malakut. Sejarah mencatat bahwa setelah peristiwa ini, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki fase yang lebih strategis. Pengalaman bertemu dengan para nabi terdahulu memberikan beliau pemahaman mendalam tentang pola perjuangan dan ketabahan. Hal ini menjadi bekal utama dalam persiapan hijrah menuju Madinah yang terjadi tak lama setelah itu. Kita bisa melihat betapa terstrukturnya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikuatkan secara spiritual terlebih dahulu melalui Mikraj sebelum kemudian diberikan tanggung jawab membangun negara di Madinah. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan lahiriah harus selalu didahului oleh kematangan batiniah. Tanpa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala usaha manusia hanya akan menjadi debu yang beterbangan. Sebagai penutup dari draft sejarah ini, mari kita jadikan peringatan Isra Mikraj bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas penghambaan kita. Setiap kali kita mendengar kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menembus langit, ingatlah bahwa beliau melakukannya demi membawa pesan keselamatan bagi kita. Beliau rela naik ke tempat yang tak terjangkau demi memastikan kita memiliki cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Peristiwa ini adalah cahaya bagi hati yang gelap, harapan bagi jiwa yang lelah, dan kompas bagi mereka yang kehilangan arah. Dengan memegang teguh salat 5 waktu dan menjaga akhlak dari perumpamaan buruk yang diperlihatkan di langit, kita sebenarnya sedang menjaga warisan paling berharga dalam sejarah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneladani keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak.